Dari Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa Lantai 4 Jakarta. Mari kita saksikan Talk Show Bina Pemerintahan Desa. Pemerhati desa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali kita bersama TV Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Dan saya sekarang berada di Kabupaten Siak, tepatnya di kota Siak Sri Indrapura. Dan ada banyak hal yang akan kita bicarakan di sini tentang Kabupaten Siak. Bagaimana memberdayakan kampung, bagaimana memberdayakan potensi wisata, potensi ekonomi, dan juga segala hal yang ada di Kabupaten Siak ini. Dan saya hari ini sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Siak, Pak Alfedri. Dan kita akan berbincang tentang Kabupaten Siak dan segala potensinya sampai dengan pemilihan kepala kampung di Kabupaten Siak. Dan di samping saya sudah hadir Pak Alfedri. Beliau adalah Bupati Siak untuk saat ini dan kemarin ikut pilkada ya Pak ya? Ikut pilkada. Ya. Dan alhamdulillah terpilih. Terpilih kembali untuk periode yang berikutnya. Iya, 5 tahun yang datang semua. Ya, pemerhati desa, saya akan 1 jam bersama dengan Anda untuk membicarakan berbagai hal tentang Kabupaten Siak. Oke, Pak Alfedri, saya tadi malam sudah sempat jalan-jalan. Saya jalan-jalan ke Istana Siak, saya juga jalan-jalan ke masjid dan sekitar di pinggiran Sungai Siak. Itu hal yang menarik sekali kalau kita bisa gali. Sebenarnya program dari Kabupaten Siak, Bapak sebagai Bupati itu apa Pak? Tentu program Kabupaten Siak Ya. Mengacu kepada visi, misi Kabupaten Siak. Oke. Visi terwujudnya Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera di dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya Melayu, serta menjadi salah satu tujuan pariwisata di Sumatera. Ya. Nah, kita jabarkan dalam 5 misi, peningkatan kualitas SDM yang cerdas, sehat, agamis, dan berbudaya Melayu. Nah, kemudian peningkatan infrastruktur yang lebih merata dan berwawasan lingkungan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, tentunya misi yang ketiga. Ya. Dan selanjutnya pembangunan pariwisata berdaya saing. Yang terakhir, yang kelima, tentunya tata kelola pemerintahan. Terwujudnya good governance dan clean government. Jadi kita beranjak di situ, itu ingin bagaimana mengupayakan masyarakat sejahtera dan terwujudnya destinasi wisata dan promosi wisata. Sehingga dengan demikian semakin banyak kunjungan wisata ke Siak. Nah, diharapkan orang bisa banyak ke Siak, lama di Siak, banyak meninggalkan di Siak. Disitulah akan menggerakkan ekonomi rakyat Kabupaten Siak di masa yang datang. Ya, yang menjadi kekuatan adalah budaya. Ya, ada slogannya Pak untuk Siak di bidang budaya ini? Oh ada. Ya, dalam budaya itu visi jangka panjang Siak terwujudnya Kabupaten Siak sebagai pusat budaya Melayu di Indonesia. Ya dengan slogan Siak Jetruli Malay. Jadi sebenarnya Melayu itu ada di Siak. Ya. Yang benar-benar Melayu. Ya benar-benar Melayu ya, ada di Siak. Ya, karena bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu. Di sini masih ada peninggalan sejarah kerajaan Melayunya. Ada Istana Siak masih terjaga dengan baik. Di dalamnya ada komet juga gramafon, itu bukti sejarah ya dari dulu Raja Melayu ada di sini. Kemudian ada balai kerapatan tinggi yang ada di Siak dan ada rumah datuk juga. Yang ada di seberang sana di Kecamatan Mempurah. Artinya tidak hanya sekedar bangunan fisik yang ada, tetapi secara struktur budaya masyarakat pun Melayu gitu ya Pak? Ya tentu tatanan kehidupan masyarakat ini kita lestarikan dan kita lindungi dengan baik dan juga berupaya bagaimana pemajuan budaya Melayu ini kita laksanakan ya dengan juga sudah membuat roadmap kebudayaan Melayu di Siak yang tetap dengan peraturan daerah. Kemudian juga kita sudah buat perda tentang berpakaian Melayu dan berbahasa Melayu 1 hari dalam 1 minggu itu hari Jumat. Nah, kemudian juga nama-nama jalan dalam bahasa Melayu, nama gedung pemerintah, swasta, dan juga pertokoan. Nah, termasuk juga dalam ada istiadat tentunya dalam berbahasa dan dalam bidang kehidupan lainnya. Ini bernuansa Melayu. Siak tidak bisa sendiri. Ya kan Pak ya. Artinya juga harus ada regulasi yang mendukung itu. Harus bisa kerjasama dengan rumpun-rumpun Melayu, kabupaten-kabupaten yang berada di sekitar Siak juga, atau mungkin dengan antar negara. Apa yang sudah dilakukan Pak? Soal regulasi perda atau? Ya kalau perda sudah. Tadi roadmap kebudayaan Melayu. Kemudian juga tentu ini budaya Melayu untuk Riau
juga bersandarkan kepada regulasi di tingkat provinsi, Ya. dan begitu juga ada Lembaga Adat Melayu Riau, Oke. yang di dalamnya ada Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak. Nah ini ada kerjasama, ada peningkatan dan pemberdayaan, peningkatan kapasitas budaya Melayu. Ya. Nah juga ada kerjasama dengan provinsi lain. Ya. Termasuk juga tentu kita mengembangkan tradisi Melayu ini, termasuk olahraga seperti gasing, Oke. kemudian juga pacu sampan Ya. internasional di Dan Sungai itu Siak. melibatkan oleh Dan negara-negara itu melibatkan serumpun Melayu. negara-negara Sumpah Melayu, Ya. ya termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan dari Thailand. Jadi ada festival tahunan gitu. Ada festival tahunan dilaksanakan, termasuk di Siak Serindit International Boat Race Ya. di Sungai Siak, ya karena kita mengeksploitasi Sungai Siak. Sungai Betul. Siak adalah sungai terdalam di Indonesia, Oke. yang juga merupakan sungai strategis nasional Ya. yang berada di 5 kabupaten kota di Provinsi Riau, tetapi yang terpanjang itu adalah di Kabupaten Siak. Ya. Oke, berarti sebuah supportingnya pun harus ada, Pak. Iya kan? Ya. Karena di mana orang-orang Melayu akan datang untuk berwisata ke sini. Ya. Nah, bagaimana infrastrukturnya yang mendukung untuk itu? Masyarakatnya yang mendukung untuk itu? Yang pertama tentu kita meningkatkan objek dan destinasi wisata, bukannya destinasi wisata sejarah dan budaya. Kita juga mengembangkan destinasi wisata alam, Oke. ya, dan juga destinasi wisata buatan. Nah, wisata alam sekarang kita mengembangkan Danau Zamrud Ya. di Taman Nasional Zamrud yang luasnya 31.000 hektar. Nah, Danau Zamrud ini adalah danau rawa dan gambut terluas di Indonesia. Oh, oke. Nomor 2 setelah Brazil. Nah, ini sedang kita kembangkan bagaimana bisa bernilai ekonomis, tapi tetap mengedepankan pelestarian aspek lingkungan. Ya. Ya, artinya ada hasil alam, bukan kayu gitu, yang dinikmati masyarakat. Nah, ini sudah siap juga kita buat master plan, termasuk juga kerjasama dengan BBKSDA. Nah, begitu juga wisata bahari di Sungapit, ya, kemudian agrowisata di Bunga Raya, karena areal persawahan ini luas. Ya. Di Bunga Raya ada 2.500 hektar sawah. Ini kita kembangkan wisata budaya. Itu sawah masih milik rakyat ya? Milik rakyat. Oke. Ya, karena kemudian juga wisata buatan. Kita sudah buat Waterfront City, ya, Turap Waterfront Singapura. City, ya. Disebut di sini Turap Singapura. Nah, kemudian tentu nanti kita akan kembangkan Skywalk di sebelah Mempura yang sedang kita rancang, Ya. perencanaan teknisnya. Nah, kemudian tentu kita melakukan promosi dan pemasaran wisata. Betul. Ya, dengan baik itu ada Tour de Siak yang Ya. sudah ke-7 kali. Ya, tahun 2019 ya itu sempat ada 13 tim yang ikut, 9 negara asing. Oke. Nah, 2020 memang ini kita tunda karena dalam suasana Karena ada COVID. COVID. Ya. Nah, kemudian ada BMX internasional, ada tadi lomba gasing nasional, dan juga tadi juga kami dalam rangka kerjasama budaya ini ada festival pawai budaya internasional. Ya. Nah, ada festival Siak Bermadah juga. Nah, kemudian lomba gasing itu Ya. salah satu bagian promosi yang kita lakukan. Itu permainan khas Melayu itu. Permainan Pak. khas Melayu. Nah, alhamdulillah terjadi peningkatan kunjungan wisata ke Siak. Tahun 2019 sebelum COVID itu sempat sudah 619.000 kunjungan wisata setahun. Sebelumnya 490.000. Jadi artinya semakin tahun terjadi peningkatan wisata, kecuali tahun 2020. Ya. Ya, hanya sekitar Semua 300.000. juga mengalami Ya, hal yang mengalami sama. penurunan kunjungan wisata. Oke. Tadi bicara soal budaya dan lingkungan. Ada juga program Siak Hijau. Apa Ya. itu, Pak? Ya, Siak Hijau tentu ini suatu program Pemda Siak dalam rangka komitmen pemerintah daerah untuk melestarikan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan, Ya. ya, yang juga bagaimana dalam konsep sustainable development dilakukan di Siak dengan Yang baik, berkelanjutan. ya, supaya ini terjaga dengan baik. Kita buat perbuk Ya. tahun 2018 ya, tentang Siak Hijau, dan ini kita dibantu oleh NGO. Ada 21 NGO pemerhati Oke. lingkungan Ya. yang tergabung dalam namanya Sodago Siak. Ya. Sodago itu artinya saudara. Nah, saudara Siak. Nah, ini yang bermitra dengan Pemda. Ya, alhamdulillah kita sudah buat peta jalan juga. Oke. Sudah membuat roadmap Siak Kabupaten Hijau. Nah, kemudian juga ini tahun ini akan kita tingkat menjadi peraturan daerah. Ya, alhamdulillah kemarin
Desember 2019 ya Bupati Siak diajak oleh TFA, Ya. Tropical Forestry Alliance, mempresentasikan siak hijau di Colombia, Bogota. Bogota. Ya, ini sudah pernah kita presentasikan dengan baik dan itu akan memotivasi kami untuk menjaga lingkungan ini dengan baik. Dan alhamdulillah juga Bupati Siak ya di Lingkar Temu Kabupaten Lestari sebagai sekjen. Oh, oke. Nah, ketua Lingkar Temu Kabupaten Lestari ini adalah Bupati Musi Banyuasin. Ini Ya. artinya Pemda yang berkomitmen dalam pelestarian lingkungan hidup, tetapi juga bagaimana lingkungan ini dapat bernilai manfaat dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, tetapi tetap memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, ya pelestarian lingkungan hidup yang tentu ini kita wariskan bagi anak-anak lingkungan kita dengan baik. Oke. Baik Pak Bupati, kita akan membicarakan hal-hal yang lainnya di segmen yang berikutnya. Ya. Baiklah pemerhati desa, kami akan kembali tentunya dengan Pak Bupati Siak untuk membicarakan tentang pembangunan di Siak, apa saja pemberdayaan yang dilakukan, digitalisasi dan lain sebagainya. Kita sudah bicara soal budaya dan wisata tadi. Dan kami akan kembali setelah yang layanan berikut ini. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, mongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Pemerhati desa, Anda masih bersama kami tentunya di TV Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, dan saya masih bersama dengan Bupati Siak. Pak Bupati, kita sudah bicara panjang lebar tadi tentang program budaya dan pembangunan, tetapi bagaimana melibatkan masyarakat dalam hal ini, ya? Bagaimana masyarakat diberdayakan untuk pembangunan Kabupaten Siak sebenarnya, Pak? Pembangunan Kabupaten Siak akan berhasil apabila
masyarakat berpartisipasi, berkontribusi secara aktif tentunya. Nah, tentu pelibatan ini ya mulai dari bagaimana kita menampung berbagai harapan-harapan dan aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang dilakukan dari setiap desa ataupun kampung. Karena Jadi, nama sini desa di sebutannya Kota kampung ya, Siak Pak, ini ya? disebut kampung ya, Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 dibolehkan ya. Penamaan itu sesuai dengan kearifan lokal. Betul. Ini sesuai dengan kerajaan Siak dulu kita namakan kampung. Jadi tidak menggunakan istilah desa. Tidak. Oke. Ya, kemudian tentu dari musrenbang lah kita ya menampung berbagai aspirasi dan tentu kita menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif melalui kelembagaan-kelembagaan mulai LPM yang ada di setiap kampung dan juga melalui organisasi sosial kemasyarakatan yang lainnya tentunya. Dan stakeholder terlibat dalam bagaimana pembangunannya yang memang tujuannya adalah untuk masyarakat yang tentu terbagi habis di 131 kampung dan kelurahan yang ada di Kabupaten Siak. Dari 131 kampung ini dan kelurahannya ada 122 kampung, di dalamnya ada 8 kampung adat yang sudah kita tetapkan pada tahun 2015 1 tahun setelah undang-undang desa diterbitkan. Ya, intinya masyarakat terlibat dengan baik, termasuk pelestarian lingkungan tadi. Ya, karena di Kabupaten Siak ini ada 51% lahan gambut dari luas Kabupaten Siak 8.556 km bujur sangkar. Nah, ini 51% gambut, dan dari luas gambut ini ada 20% gambut dalam. Nah, tentu dalam menjaga gambut ini dengan baik sebagai suatu catchment area, ya keseimbangan lingkungan hidup, tentunya ini harus ada pelibatan masyarakat secara aktif. Betul. Nah, makanya kita pun juga ya dalam menjaga lingkungan, melibat masyarakat, itu kita dorong untuk membuat tata kelola air gambut dengan baik melalui pembuatan kanal-kanal blocking. Sekat-sekat kanal, ya ini juga ada partisipasi masyarakat termasuk pemerintah kampung. Nah, kemudian juga ya dalam menjaga lingkungan ini sebetulnya jangan terjadi kebakaran hutan gitu kan. Betul. Nah, kita juga sudah membentuk masyarakat peduli api di setiap kampung 5 orang setiap kampung, dan bahkan di kampung yang rawan kebakaran hutan dan lahannya ada 67 kampung. Ini juga sudah kita adakan alat pemadam portable. Nah, kemudian ada anggaran yang disiapkan di setiap kampung ini 2 juta. Jika diperlukan, ya 2 juta ini per bulan. Jika diperlukan untuk penanganan karhula, sehingga api yang kecil bisa ditangani segera di kampung gitu, segera gitu. Dia punya alat, punya SDM, dan kita sudah berikan pembekalan melalui pelatihan. Gitu. Itu melibatkan semua masyarakat atau kampung yang ada. Nah, ini sesuatu yang positif, Pak, ya. Kita lihat bahwa sumber daya alam di Siak juga lumayan luar biasa. Ada gas alam mungkin, ada minyak mungkin, dan juga perkebunan. Melibatkan masyarakat seperti apa, Pak, dalam hal ini? Demi pembangunan masyarakat juga tentunya. Ya, ada potensi sumber daya alam di Siak. Pertama, tentunya perkebunan. Nah, perkebunannya luasnya 3.470 hektar. Ya kan? Ini hampir 40% wilayah Siaknya adalah perkebunan sawit. Nah, ini adalah 50% dari ini adalah sawit masyarakat. Nah, ini sumber kehidupan yang cukup baik ya, dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, melalui kebun sawit. Nah, kemudian ada luas pertanian, khususnya persawahan, hampir 5.000 hektar yang tersebar di Kecamatan Bungaraya, lebih kurang 2.500 hektar. Nah, kemudian di Sabaau, Kecamatan Sungai Ampit, dan Sungai Mandau. Ada juga potensi minyak bumi di Kabupaten Siak, di antaranya Chevron. Ini di Siak ini sekitar 78.000 barel per hari. Nah, kemudian ada BOB, PT BSP, dan Pertamina Hulu. Nah, PT BSP ini adalah BUMD, badan usaha milik daerah yang sudah bisa mengolah minyak ini mulai tahun 2003. Nah, sampai sekarang. Nah, insya Allah tahun 2022 ini akan dikelola penuh oleh PT BSP, tidak lagi kerjasama dengan Pertamina. Ini suatu kepercayaan pemerintah pusat bagi BUMD ya untuk mengolah
dunia perminyakan tentunya, mengeksploitasi eksplorasi minyak. Potensi alam yang ada di Siak Yang ada sendiri di ya, Siak. Pak ya. Ya, kemudian ada Malaka Strait dan juga ya Petroselat yang ada di Sungai Apit. Ya. Jadi ini potensi yang luar biasa selain juga sagu dan karet. Oke. Ya, kemudian gini Pak, kalau kita berbicara soal desa, ya, ada anggaran dana desa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana peran kabupaten dalam hal ini, Pak? Untuk pengelolaan dana desa, pemantauan dan lain sebagainya. Ya tentu penggunaan dana desa sesuai dengan arahan dari peraturan Menteri Desa, Ya. juga peraturan Menteri Negeri, baik itu untuk infrastruktur yang ada di desa, ya pemberdayaan masyarakat, pembinaan kampung dan lain-lain tentunya. Betul. Nah, kita tentu sudah berbagi kewenangan Ya. dengan pemerintah kampung. Ya, kali itu jalan kabupaten tentu ditangani oleh pemerintah kabupaten. Betul. Kemudian kalau itu jalan atau juga jalan-jalan lingkungan itu ditangani dari dana desa tadi, Oh, ya oke. dari APBKAM. Barangkali juga untuk pemberdayaan masyarakat, ya, pertanian, Ya. perkebunan, ya barangkali juga kriya, ya, kuliner, UMKM dan ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata. Ya. Nah, sudah banyak desa yang mengalokasikan dana desanya untuk destinasi dan Wisata. objek wisata di desa Oke. yang dikelola oleh Pokdarwis. Oke. Ini sudah banyak desa yang juga mendapatkan income, pendapatan asli desanya dari tadi ya pengembangan kepariwisataan yang bersumber dari dana desa. Itu Ya. ada di Dayun, ada di Kecamatan Bungaraya, saya sampai tadi sudah ada 7 objek wisata dari dana desa yang Ya. dikelola Pokdarwis. Ada wisata mangrove Ya. di Sungai Rawa, Rawa Mekar, Mengkapan, ya, Kayu Ara di Kecamatan Sungai Apit, dan juga ada di Kecamatan Kutu Gasip. Ya. Intinya sudah banyak kecamatan yang mengembangkan Potensi kepariwisataan wisata mereka ya, dari dana desa dana itu. desa tadi. Dan Oke. ini harapannya nanti dikelola dengan baik bisa menjadi income pemerintah desa Untuk kemandirian desa dan itu. untuk kemudian desa dan juga untuk masyarakat, kesejahteraan Betul, masyarakat. betul. Nanti ya dengan adanya orang berwisata, tentu kulinernya jalan, ya kan, kemudian juga transportnya, begitu juga barangkali kriya, Ya. kerajinan-kerajinan masyarakat. Ini tentu akan membantu Peningkatan ekonomi masyarakat. kampung itu ya. Oke. Kemudian kalau kita melihat misalnya ada beberapa potensi juga, kita tidak bisa menghindar bahwa dunia sekarang adalah dunia digitalisasi, ya Pak ya. Jadi bagaimana sekarang pemerintah Kabupaten Siak memaksimalkan itu, industri digital, semuanya sudah digital, dan bagaimana ini menyentuh sampai ke desa. Ya. Pertama tentu pemerintah Kabupaten Siak sudah masuk di dalam 100 program pertama pemerintah pusat Smart City. Yang Smart 25 City. dari Ya. 100 pertama kita sudah masuk. Oke. Sekarang memang kita sudah mengemprah Smart City dengan baik. Ada Commonwealth Center kita di kantor Bupati. Ya, Nah, tentu ini pelayanan sampai ke kampung. betul. Nah, kita mendorong ya internet masuk kampung. Ya. Nah, selanjutnya kami ingin mengembangkan namanya nanti ini sedang dikembangkan Smart Kampung. Hmm. Ya, Smart Kampung ini juga seperti yang di kantor PTSP, ini pelayanan perizinan secara online. Ya. Ya, artinya dimanapun berada ya pemohon itu bisa ngeprint Termasuk data pelayanan kependudukan perizinan, dan lain sebagainya. termasuklah kependudukan. Ya. Nah ini juga akan kita laksanakan nanti di kampung-kampung. Ya. Pelayanan perizinan di kampung secara online, ya dimanapun bisa diprint karena ada bisa secara undang-undang ITE, tanda tangan elektronik itu. Ya. Nah kemudian juga nanti pendaftaran penduduk miskin ini secara online. Oke. Nah, termasuk Akan lebih mudah untuk pendataan dan lain ya sebagainya, termasuk Pak, ya. lebih mudah ya nanti kan sudah mendaftar secara online 14 variabel. Hmm. Nah, petugas sosial kampung akan memverifikasi dan validasi kalau ini benar, ini tinggal diputuskan muskam. Ini kan bisa diupdate data terpadu kesehatan sosial per 6 bulan. Ya nanti Ya. kita usulkan ke Menteri Sosial. Betul. Itu juga untuk mengevaluasi dan monitoring Hmm. ya program pembangunan di kampung, Ya. baik dana desa maupun alokasi dana desa nantinya. Ya. Ini bisa dipantau 0%, 50%, dan 100%. Oke. Nah, kemudian kita juga sudah tentu mengembangkan bagaimana akte kelahiran dan surat pindah itu bisa di-print nanti di kantor-kantor desa. Di desa. Nah, kita juga sudah ada kerjasama dengan pengadilan agama.
dalam rangka ekot. Nah, artinya pendaftaran dan berperkara itu ada sebagian bisa di kampung-kampung. Ya. Tidak semuanya harus ke Harus ke kantor pengadilan kabupaten agama. atau ke kecamatan. Hanya 2 ya. tahap nanti ke pengadilan agama. Ya. Yang ada di Siak. Ya. Nah, karena kita punya kecamatan ada 3 jam dari ibu kota Kabupaten Siak Sindapura Siak. ini, itu di Kandis. Nah, ini akan membantu masyarakat, menghemat biaya masyarakat lebih kurang 2,5 sampai 3 juta. Dengan ekor ini yang sudah ada MOU kita dengan pengadilan agama. Ya. Nah, begitu juga kita punya inovasi yang namanya Kampung Sakinah. Ya. Nah, Kampung Sakinah ini tentu bagaimana mendorong, mengupayakan kesejahteraan rakyat dengan berbagai pola-pola pembangunan Ya. yang ada di setiap kampung. Baik nanti dari sisi ekonomi, maupun pembinaan keagamaan, pendidikan, Ya. ya, dan juga barangkali dalam rangka pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui program Kampung Sakinah ini. Oke. Jadi artinya peranan digital sekarang sangat luar biasa dan mempersempit jarak, mempersempit waktu gitu ya, Pak ya. Jadi lebih efektif ya Ya betul, pelayanan lebih efektif, lebih transparan, akuntabel dan cepat. dan cepat. Ya, dan kita pelayanan itu gratis, Pak. Iya. Ya. Dan semua tanpa berbayar. Tanpa berbayar. Ya. Ya, yang berbayar paling retribusi lah, yaitu Ya. retribusi MB. Itu Yang standar lain karena kita itu menjadi gratis. PAD ya, Pak ya. Ya. Oke. Pak, kita akan membicarakan nanti di segmen yang berikutnya adalah soal pemilihan kepala desa. Di mana di Kabupaten Siak juga ada kira-kira 37 Ya. kampung ya yang akan melakukan pilkades Oke. di 2021. Ya. Oke, baik pemerhati desa, kami akan membicarakan tentang pilkades dan lain sebagainya di Kabupaten Siak setelah layanan berikut ini. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, mongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri.
Pemerhati desa, Anda masih bersama kami TV Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan saya masih berada di Kabupaten Siak dan bersama dengan Pak Bupati Siak. Pak Bupati, di 2021 ada 37 kampung di Kabupaten Siak yang menyelenggarakan Pilkades serentak. Bagaimana kesiapan dalam hal ini, Pak? Tentu pelaksanaan Pilkades atau disebut pemilihan kampung Ya. di Kabupaten Siak secara serentak tahun 2001 ini sudah kita mulai dari tahun 2015. Ya. Pernah 2015, kemudian 2017, Ya. 2019. Ya, alhamdulillah 3 kali pemilihan penghulu secara serentak ini berjalan dengan baik, sukses dan lancar. Oke. Nah, kita berharap di Pilkades atau Pilkam tahun 2001 ada 37 juga berjalan dengan baik dan sukses. Ya. Nah, kita sudah melaksanakan berbagai langkah, tentunya sudah menyiapkan dana ya anggaran untuk pemilihan kepala desa ini. Ya. Baik ada porsinya di APBKAM maupun juga dari APBD kabupaten. Betul. Kemudian juga regulasinya sudah disiapkan. Ya, kemudian kita sudah menyurati camat Ya. untuk mengingatkan para penghulu yang akan habis masa jabatannya. Hmm. Nah, selanjutnya tentulah kita sudah melaksanakan sosialisasi dan memberitahukan langkah-langkah tentang lain yang dilakukan sampai tersananya nanti pemungutan Ya. dan penghitungan suara, terutama bagaimana pelaksanaan Pilkades dalam suasana pandemi COVID-19 Betul. Dengan yang protokol kesehatan yang menerapkan wajib, yang protokol ketat. kesehatan Betul. yang ketat tentunya. Ya. Nah, ini sudah kita lakukan. Nah, tentu mudah-mudahan nih harapan kita terpilih ya penghulu yang menjadi pemimpin di kampungnya, yang tentu kita harapkan nanti yang berkualitas dengan leadership yang baik sehingga bisa membuat kampungnya menjadi kampung yang mandiri. Betul. Ya, kampung yang swasembada lah insya Allah Ya. di masa akan datang yang berkemajuan. Oke. Kemudian kalau kita melihat permasalahan yang ada di desa, Pak, apakah itu juga ada di Kabupaten Siak? Misalnya soal batas desa mungkin, batas wilayah dan lain sebagainya. Atau mungkin di beberapa daerah yang ada perkebunan biasanya agak sedikit bermasalah antara desa dengan kehutanan dan lain sebagainya. Bagaimana Pak yang ada di Kabupaten Siak? Iya, permasalahan di kampung ada diantaranya permasalahan batas. Ya. Karena ini biasa terjadi waktu saat pemekaran. Oke. Pemekaran kampung dulu, Ya. karena ada histori bagaimana pengolahan lahan oleh masyarakat di satu kampung. Ya. Dan di saat barangkali dilakukan pemekaran ini, menganggap ini kan dulu masih berada di kampung induknya. Oh, oke. Nah, kemudian ini rupanya termasuk di kampung pemekaran. Nah, ini Betul. juga pengakuan-pengakuan inilah baik dari historinya dulu dan setelah dituangkan dalam regulasi, ini masih ada mungkin yang belum puas antara masyarakat yang dilakukan pemekaran. Ini ada di beberapa kampung yang itu kita akan selesaikan Ya. dengan baik. Apakah ini dengan melihat kembali perdanya dengan lampiran, ya, lampiran yang memuat peta ya batas dari berbagai pemekaran, dan begitu juga barangkali ada persoalan lahan, Ya. konflik lahan antara masyarakat di kampung dengan berbagai perusahaan, baik Oke. pemegang HGU maupun juga pemegang HPH HTI. Betul. Selalu terjadi. Ya. Nah, ini tentu kita sudah punya suatu ruang untuk menyelesaikan ini melalui Perpres terkait dengan PPTKH. Ya. Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Ya. Ini juga sudah ada kita usulkan ya, untuk masuk dalam penyelesaian persoalan pertahanan ini, yang tentu ketuanya adalah dari Badan Pertanahan. Nah, ini sedang kita dorong ya, termasuk juga Dinas Kehutanan Provinsi dalam hal ini. Artinya regulasinya harus jelas di situ ya Pak? Ya, Oke. Kemudian ada kendala lain Pak, misalnya tentang NIK dan lain sebagainya atau apa? kami masih mendapatkan ada beberapa warga yang migrasi, Ya. yang pindah ke Kabupaten Siak ini yang barangkali dulu belum pernah mendapatkan NIK gitu. Oke. Nah, sementara dia kan berasal dari daerah lain, nah masuk ke Siak, di sini belum mendapatkan identitas kependudukan. Ya. Nah, ini tentu Kendalanya di mana Pak itu?
Ya dulu pernah 2012-2013 berdasarkan surat dari Dirjen Kependudukan, ya kita memberikan dispensasi. Nah, cukup surat keterangan domisili itu bisa nanti didaftarkan untuk mendapatkan NIK. Ya. Nah, tapi ini barangkali dulu waktu dispensasi diberikan, ini tidak termanfaatkan. Nah, sehingga sampai sekarang masih ada. Padahal mereka ini kan harus kita berikan kepastian kewarganegaraannya. Betul. Karena terkait nanti dalam pelayanan kependudukan, apakah nanti mereka ini ingin menyekolahkan anaknya yang harus mendapatkan akte kelahiran, Ya. begitu barangkali dia kalau dia punya kendaraan untuk mengurus SIM, membuka tabungan. Nah, kami tentu yang begini ini perlu barangkali ada suatu ruang yang diberikan kepada daerah, ya dispensasi, ya barangkali ini yang saya sudah minta datanya melalui pemerintah kampung, direkap oleh pemerintah kecamatan, Ya. untuk kita usulkan nanti supaya mendapat dispensasi. Ya bagaimana ini warga negara Indonesia harus kita perhatikan, anak bangsa harus kita perhatikan mendapat identitas kependudukan, sehingga nanti ke depan dari sisi pelayanan apapun bisa kita berikan gitu. Ya. Ya karena kemarin dalam bagaimana kita memberikan bansos, Betul, kalau secara penanganan data COVID apa ini, semua tidak ya kita lengkap. mewajibkan dan NIK. Rupanya ada yang Betul. Ya. belum yang punya Karena NIK dasarnya ini. itu Pak, harus dari NIK ya itu. kita harus carikan sumber-sumber lain. Ya. Ya, kemarin itu umpamanya dari CSR pusat untuk membantu mereka yang terdampak COVID. Tapi ada solusi untuk itu ya. Harus Karena ada memang solusinya. semuanya harus dibantu Pak. Harus ada solusinya. Kondisi sangat sulit pada saat ini. Iya. Ya. Oke. Kemudian closing statement dari Bapak kira-kira untuk mungkin masyarakat di seluruh Indonesia untuk datang ke Siak, menikmati wisata dan lain sebagainya. Silakan Pak. Ya. Baik, hari ini kami berbangga hati, ya sangat senang bisa hari ini mendapatkan kunjungan dari Dijen Bina Pemerintahan Desa TV. Ya. Ya, tentu ini akan mempublikasi berbagai program-program pembangunan di daerah-daerah, terkhusus semuanya di kampung-kampung dan desa Ya. Indonesia, termasuk hari ini di Kabupaten Siak. Nah, kami hari ini di Siak sedang mengembangkan kepariwisataan. Di sini ada Istana Siak, ini ada wilayah hijau, sangat tepat untuk kunjungan wisata ke Siak. Mari datang ke Siak untuk beramai ke Siak. Yang salah satu kekhususan sekarang di Istana Siak ada namanya Gramapon Raksasa. Oke. Yang disebut dengan Comet. Ini hanya 2 di dunia, satu di Siak dan satu di Berlin. Tempat produksinya. Ya. Nah, dan mungkin objek wisata menyenangkan di Siak. Ya. Kami akan tunggu kedatangan Bapak Ibu ke sini. Ya, termasuk barangkali kami juga memberikan pelayanan ini bupati barangkali yang tidak pernah menandatangani perizinan. Oke. Semua kita limpahkan ke PTSP dan kita limpahkan kepada Pak Camat. Betul. Untuk mereka izin untuk menegakkan pelayanan. Ya. Insya Allah kami akan juga nanti membuat mall pelayanan publik di Siak. Dan pelayanan terbaik di Siak bagi masyarakat tercinta. Dan semua diberdayakan sampai ke level kampung gitu ya Pak. Ya, diberdayakan masuk masyarakat kampung karena Ya. tujuan kita ya melakukan pembangunan adalah untuk masyarakat yang berada di seluruh kampung di Kabupaten Siak dan di Indonesia ini. Oke, terima kasih sekali Pak Alfedri atas waktunya pada hari ini. Baiklah, pemerhati desa dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan saya dengan Pak Alfedri, Bupati Kabupaten Siak. Kita akan jumpa kembali di kabupaten yang lainnya. Tetaplah bersama kami dan juga jangan lupa untuk memberikan komentar dan saran Anda di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa.